Bayangkan saat semua suara yang meremehkan, semua pandangan yang meragukan, dan setiap kata yang ingin menjatuhkanmu, tiba-tiba terdiam oleh kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirimu. Ya, kamu bisa membungkam mereka, bukan dengan amarah, tapi dengan ketegasan dan kedamaian yang tak tergoyahkan. Dalam perjalanan ini kamu akan menemukan bagaimana caranya mengambil kembali kekuasaanmu, mengendalikan hidupmu, dan berdiri tegak sebagai pribadi yang tak bisa lagi diatur oleh siapapun. Jangan berhenti menonton, karena rahasia kebangkitan ini bukan untuk semua orang, tapi pasti untuk kamu yang siap bangkit hari ini. Bab 1. Ketika kekuasaanmu diambil dengan halus. Pada mulanya, semuanya tampak biasa saja. Tak ada ledakan, tak ada peringatan, bahkan tak ada luka yang terlihat oleh mata telanjang. Mereka datang perlahan, menyelinap masuk ke dalam ruang kepercayaan dirimu melalui jalan-jalan yang tampaknya penuh kasih dan perhatian. Mereka menawarkan bantuan, memberi nasihat, menyelipkan kata-kata yang terdengar baik di permukaan, namun sesungguhnya dibalut dengan niat untuk membuatmu mulai meragukan dirimu sendiri. Dan anehnya, karena kita adalah makhluk yang pada dasarnya ingin diterima, ingin dipercaya, ingin dipahami, kita biarkan saja semua itu masuk, sedikit demi sedikit, tanpa sadar bahwa setiap kata manis yang mereka ucapkan sedang mengikis pondasi kekuatan kita. Lalu mulailah perubahan itu, perlahan tapi pasti. Kau mulai mempertanyakan keputusanmu sendiri. Kau mulai bertanya apakah langkahmu terlalu gegabah, apakah suaramu terlalu lantang, apakah mimpimu terlalu tinggi, padahal sebelumnya kau begitu yakin. Padahal dulu kau berdiri tegak tanpa ragu, tapi sekarang seolah-olah ada kabut tipis yang menyelimuti batinmu, menumpulkan intuisi yang dulu begitu tajam. Dan ketika kau mulai menunduk, ketika kau mulai mengalah tanpa alasan, saat itulah mereka mulai merasa menang, mulai mengatur hidupmu dari luar, seolah-olah kekuasaan atas dirimu telah menjadi milik mereka. Namun yang tak mereka sadari adalah, kekuatan sejati itu tak pernah benar-benar bisa dicuri. Ia hanya bisa disembunyikan, ditekan, dibungkam sementara. Kau mungkin tampak diam, tapi jiwamu tidak pernah benar-benar tunduk. Kau mungkin terlihat lelah, tapi di dalam sana ada bara kecil yang masih menyala. Bara yang menunggu waktu, menunggu ruang, menunggu kesadaranmu sendiri untuk datang menyalakannya kembali. Dan ketika saat itu tiba, ketika kamu sadar bahwa apa yang selama ini terjadi bukanlah kebenaran, melainkan ilusi, maka kekuatan yang pernah kau beri tanpa sadar akan kau ambil kembali dengan penuh kesadaran. Mereka mengira selama ini mereka memegang kendali, tapi yang sebenarnya terjadi adalah kamulah yang memberi mereka izin karena kamu belum mengenali nilaimu sendiri. Dan itulah awal dari perubahan besar, karena begitu kamu mulai membuka mata batinmu dan melihat dengan jernih siapa yang kau izinkan masuk ke ruang kuasamu, maka kamu pun mulai menarik kembali setiap inci wilayah yang telah mereka duduki. Bukan dengan amarah, bukan dengan balas dendam, tapi dengan keteguhan yang hening, dengan kebijaksanaan yang tak bisa dibantah. Dan dari momen itu, babak baru pun dimulai, sebab kekuasaan yang diambil dengan manipulasi hanya bisa dikembalikan dengan kesadaran. Dan ketika kesadaran itu telah kamu genggam penuh, maka tak ada satupun suara di luar sana, sebising apapun, setajam apapun, yang bisa menenggelamkan suara jernih dari dalam dirimu sendiri. Karena kini kamu telah kembali, dan ini baru permulaan. Bab 2. Mereka mengira Anda tak akan bangkit. Ketika kamu mulai mengambil jarak, menjauh dari percakapan yang melelahkan, berhenti merespons drama yang berulang, dan mulai memilih diam sebagai bentuk ketegasan, mereka salah mengartikan itu sebagai tanda bahwa kamu telah menyerah. Mereka melihat ketenanganmu sebagai kekosongan, melihat keheninganmu sebagai kelemahan, padahal sebenarnya kamu sedang mengumpulkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar keberanian. Kamu sedang mengembalikan kedaulatanmu atas dirimu sendiri. Dan dalam senyap itu, kamu mulai menyusun ulang dirimu, memeriksa luka-luka lama, dan memutuskan bahwa kamu tak mau lagi hidup dengan pijakan rapuh yang mereka ciptakan. Mereka terbiasa dengan versimu yang selalu mengalah,
versimu yang selalu memahami, bahkan versimu yang meminta maaf meski tidak bersalah. Itu sebabnya ketika kamu berhenti bermain dalam naskah yang mereka tulis, mereka panik. Mereka mencoba menarikmu kembali ke dalam panggung yang mereka kuasai. Mereka menciptakan kebingungan, menyebarkan cerita yang terdistorsi, dan bahkan berperan sebagai korban agar kamu merasa bersalah lagi. Tapi kali ini, kamu tidak jatuh dalam pola lama. Kamu mulai mengenali pola manipulasi mereka, dan lebih penting dari itu, kamu mulai menghargai kedamaian yang hadir ketika kamu memilih untuk tidak ikut serta. Dan disitulah kekuatanmu mulai terlihat. Bukan dari amukan atau perlawanan keras, tapi dari keputusanmu untuk tidak lagi memberikan energimu kepada sesuatu yang tak layak. Mereka tak menyangka bahwa kamu akan sanggup berdiri sendiri, tanpa validasi, tanpa restu, tanpa penyesuaian diri yang memuakan. Karena selama ini mereka menggantungkan kekuasaan mereka atas persetujuan diam-diam darimu. Mereka kuat bukan karena mereka hebat, tapi karena kamu belum sadar bahwa kamu punya pilihan. Dan begitu kamu menyadarinya, tatanan semua itu mulai runtuh. Kamu tak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Bahkan pembuktian itu sendiri kini terasa remeh di hadapan kedewasaan spiritual yang kamu capai. Karena kamu sadar, yang paling penting bukanlah membuktikan mereka salah, tapi membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu layak menjalani hidup yang tidak terus-menerus melukai. Dan dengan kesadaran itu, kamu tidak perlu membuat pernyataan panjang lebar. Kehadiranmu yang utuh, tenang, dan tak lagi dapat dikendalikan sudah cukup untuk membungkam siapapun yang dulu merasa di atasmu. Dan seperti itu, pelan tapi pasti, kamu mulai menguasai kembali panggung kehidupanmu. Bukan sebagai aktor dalam drama mereka, tapi sebagai sutradara dari kisahmu sendiri. Kamu bukan lagi orang yang sama, dan mereka tahu itu, bahkan sebelum kamu bicara sepatah kata pun. Bab 3. Menyadari siapa yang Anda sebenarnya. Di tengah kesunyian yang mulai kau peluk dengan sadar, muncullah sebuah cermin yang tak bisa kau hindari. Cermin ini tak tergantung di dinding rumah, melainkan tergantung di langit kesadaranmu sendiri. Dan di sana, perlahan, wajahmu yang sejati mulai tampak. Bukan wajah yang dipahat oleh opini orang lain, bukan wajah yang dibentuk oleh rasa takut untuk ditolak, melainkan wajah yang membawa seluruh kisah luka dan cahaya menjadi satu kesatuan utuh yang tak lagi bisa dipisahkan. Kau menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya, kau tak merasa ingin berpaling. Karena kini kau tahu, segala yang pernah membuatmu merasa kecil, hanyalah ilusi yang diberi panggung terlalu besar. Pada titik inilah, pengenalan sejati terhadap diri sendiri dimulai. Bukan melalui pujian orang lain, bukan pula melalui pencapaian yang bersifat lahiriah, tetapi melalui pertemuan intim antara jiwamu dan kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik hiruk-pikuk hidup. Kau mulai melihat bahwa kamu tidak lemah hanya karena kamu pernah jatuh. Kamu tidak bodoh hanya karena pernah percaya. Dan kamu tidak gagal hanya karena pernah memberi lebih dari yang seharusnya. Semua itu adalah bagian dari perjalananmu yang rumit, namun indah. Perjalanan yang membawamu kembali kepada inti kekuatanmu yang terlupakan. Mereka tak pernah menyangka bahwa kamu bisa mencapai titik ini. Titik di mana kamu tak lagi bergantung pada penilaian siapapun untuk merasa berarti. Karena selama ini mereka hanya mengenal versi dirimu yang ragu-ragu, yang terus meminta izin, yang rela mengorbankan dirinya demi diterima. Tapi kini, mereka berhadapan dengan seseorang yang telah menyadari bahwa nilai hidup tidak terletak pada berapa banyak yang disukai, melainkan pada seberapa dalam kamu bisa mencintai dirimu sendiri. Bahkan saat dunia mencoba merobekmu dari dalam. Dan dalam kesadaran itu kamu mulai melihat dunia dengan lensa yang berbeda. Apa yang dulu tampak besar dan menakutkan, kini terlihat kecil dan tidak penting. Apa yang dulu terasa mengikat, kini mulai mengendur dan melepaskan. Kamu tidak lagi berjalan dengan beban ekspektasi di pundak, melainkan dengan kepercayaan yang tenang bahwa setiap langkahmu, sekecil apapun, mengarah ke arah yang benar, yakni kembali pada dirimu sendiri. Karena kamu sudah cukup, kamu selalu cukup, dan sekarang kamu benar-benar mulai percaya akan hal itu. Inilah fondasi yang tidak bisa digoyangkan oleh siapapun. Sebab setelah kamu menyadari siapa dirimu sebenarnya, dengan segala cahaya dan bayangannya,
Tak ada lagi yang bisa menurunkanmu dari tahta batin yang telah kamu bangun sendiri. Mereka boleh berbicara, menghakimi, atau mencibir, tapi suaramu di dalam jauh lebih keras dan lebih jujur. Dan itulah yang kini kamu pilih untuk dengarkan. Bab 4, kemenangan yang dimulai dari dalam. Ada satu kebenaran yang sering diabaikan oleh mereka yang gemar mengendalikan orang lain, bahwa kemenangan sejati tidak dimulai dari panggung yang ramai, bukan dari pengakuan yang diteriakan orang banyak, dan bukan pula dari sorotan yang memaksa kita untuk tersenyum di bawah tekanan. Kemenangan sejati lahir dalam ruang sunyi, di mana hanya ada kamu dan hatimu yang tak lagi dapat dibohongi. Kemenangan itu dimulai saat kamu tidak lagi menggantungkan hidupmu pada validasi dari luar, dan justru mulai mendengarkan suara kecil yang selama ini kau diamkan karena terlalu takut kehilangan cinta palsu yang sebenarnya hanya rantai berkedok perhatian. Saat kamu mulai membebaskan dirimu dari simpul-simpul halus yang mereka tanam di dalam pikiranmu, melalui kalimat-kalimat kecil seperti kamu terlalu sensitif atau kamu tidak akan bisa tanpaku, kamu mulai merasakan satu hal yang dulu sangat langka, kendali atas pilihanmu sendiri. Dan kendali itu bukan tentang membalas, bukan pula tentang membuktikan, tapi tentang menghidupkan kembali hak paling mendasar yang selama ini terkubur. Hak untuk hidup dengan damai tanpa merasa harus terus-menerus membenarkan keberadaanmu. Dan dalam kesadaran itulah, kemenangan batin mulai bertunas, sunyi tapi pasti. Kini kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan setiap langkahmu, karena kamu paham bahwa orang yang ingin memahami tidak perlu penjelasan panjang, dan mereka yang hanya ingin menghakimi tidak akan peduli seberapa logis pun alasanmu. Kamu tak lagi ingin menaklukkan dunia luar, kamu ingin berdamai dengan dunia dalam. Dan saat itu terjadi, kamu tak lagi berperang di medan yang sama dengan mereka. Kamu telah naik satu tingkat kesadaran, dan dari tempat itu, segala sesuatu yang dulu tampak besar kini terlihat seperti sandiwara yang terlalu sering diulang. Dan inilah momen yang membuat mereka perlahan menyadari bahwa kamu bukan lagi bagian dari sistem mereka. Kamu tak bisa dikendalikan dengan rasa bersalah, tak bisa digoyangkan dengan hinaan, dan tak bisa dibujuk dengan pujian palsu. Kamu telah membungkam suara-suara itu, bukan dengan teriakan, tetapi dengan sikap diam yang berakar dari pengertian mendalam akan siapa dirimu sebenarnya. Dan di hadapan keteguhan semacam itu, mereka pun terdiam. Karena tidak ada yang lebih membingungkan bagi para manipulator selain seseorang yang tidak lagi membutuhkan mereka untuk merasa utuh. Kemenangan ini tidak datang dengan sorak-sorai. Ia datang dalam bentuk tidur yang tenang di malam hari, dalam bentuk keputusan yang tidak lagi menyiksa, dalam bentuk relasi yang kamu pilih karena cinta, bukan karena ketakutan. Dan walaupun tak ada yang memberi piala atau tepuk tangan, kamu tahu dengan sangat dalam bahwa kamu telah menang. Bukan atas mereka, tapi atas dirimu sendiri yang dulu pernah ragu. Bab 5. Mereka tak lagi dapat memainkan narasi tentangmu. Ada satu hal yang membuat mereka gelisah, dan gelisah ini bukan karena kamu menyerang, bukan pula karena kamu membalas, tapi karena kamu tidak bereaksi. Kamu tidak lagi menjelaskan dirimu, tidak lagi meluruskan cerita yang mereka pelintir, tidak lagi sibuk mengklarifikasi setiap tuduhan yang dilemparkan secara halus di belakangmu. Karena kamu tahu, mereka tidak butuh kebenaran, mereka hanya butuh panggung. Dan ketika kamu menolak tampil dalam drama mereka, panggung itu kehilangan daya hidupnya. Mereka berusaha menciptakan narasi yang menyudutkanmu, tapi narasi itu kini terpantul di dinding sunyi yang tidak lagi memantulkan gema. Mereka mengira bisa terus membentuk citramu, mengemas kesalahpahaman seolah-olah itu kebenaran, melempar cerita dengan bumbu luka mereka sendiri, dan menjadikannya seakan kamu adalah sumber masalah. Tapi yang mereka lupakan adalah, narasi hanya berfungsi jika kamu mengizinkan dirimu menjadi tokoh dalam cerita mereka. Dan kini, kamu telah keluar dari naskah itu. Kamu tak lagi tertarik menjadi karakter dalam kisah yang dibangun atas fondasi manipulasi dan ilusi. Kamu lebih memilih menjadi penulis cerita hidupmu sendiri, dengan tinta kesadaran dan kertas kejujuran. Kamu telah tumbuh melewati kebutuhan untuk dibenarkan,
di mata orang-orang yang bahkan tak benar-benar ingin mengerti. Kamu tak lagi berlari mengejar siapapun untuk berkata, "Ini bukan seperti yang kamu pikirkan." Karena kamu paham, mereka yang tulus akan bertanya, bukan menuduh. Mereka yang peduli akan mendekat, bukan menyebar cerita dari jauh. Dan bagi sisanya, kamu cukup membiarkan mereka tinggal dalam kebohongan yang mereka pilih. Karena kamu tak lagi punya kewajiban untuk menyelamatkan mereka dari ketidakmampuan mereka memahami. Dalam diam itulah kamu membungkam mereka. Bukan dengan kemarahan tetapi dengan keutuhan. Mereka tak bisa lagi menyentuhmu karena narasi mereka kini hampa, tak punya cengkeraman, tak punya akses. Karena seluruh pintu di dalam dirimu telah kamu kunci, bukan karena benci, tapi karena kamu mencintai kedamaianmu lebih dari konflik yang melelahkan. Mereka boleh berbicara sesuka hati, tapi kamu tak lagi tinggal di ruang di mana suara mereka berarti. Dan saat kamu memilih sunyi itu, mereka mulai sadar. Mereka kehilangan satu-satunya hal yang membuat mereka merasa berkuasa. Kemampuan untuk mempengaruhi reaksimu. Dan dari sinilah kemerdekaan batinmu tumbuh dengan akar yang dalam. Kamu tidak perlu semua orang menyukaimu. Kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu kepada orang yang telah membentuk kesimpulan, bahkan sebelum mengenalmu. Karena kamu tahu siapa kamu. Kamu telah melihat dirimu dari tempat yang jujur dan itu cukup, sangat cukup. Dan saat seseorang hidup dengan kesadaran bahwa kebenaran tidak perlu dipaksakan, maka dunia luar pun tak punya cengkeraman apa-apa lagi atas jiwanya. Bab 6. Saat energi mereka tak lagi mampu menembusmu. Ada masa di mana kamu merasa seolah setiap kalimat mereka mampu menusuk lebih dalam daripada pisau yang tajam. Seolah setiap gerakan mereka mampu mengguncang duniamu yang rapuh. Dulu, tatapan sinis mereka membuatmu mempertanyakan nilaimu. Ucapan mereka yang diselubungi kepura-puraan membuatmu merasa bersalah atas sesuatu yang bahkan bukan kesalahanmu. Tapi kini, ada jarak yang tidak bisa lagi mereka lewati. Sebuah batas tak kasat mata yang kamu bangun bukan dari dendam, tapi dari penyembuhan. Dan ketika mereka mencoba menembusnya, energi mereka memantul kembali kepada mereka sendiri. Energi manipulatif, meskipun canggih, tidak akan pernah bisa menembus seseorang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Mereka bisa bicara apa saja, memainkan emosi, menciptakan skenario seolah merekalah korban. Namun saat kamu tak lagi ikut serta dalam dinamika itu, permainan mereka runtuh. Kamu telah mengangkat dirimu ke medan frekuensi yang berbeda, tempat di mana hal-hal seperti sindiran, penghakiman diam-diam, dan tekanan psikologis tak lagi memiliki taring. Karena kamu telah memutus sumber dayanya, perhatianmu. Kini kamu tidak lagi terpancing. Kamu tidak lagi ingin menang dalam perdebatan yang tidak pernah bertujuan untuk memahami. Kamu memilih diam bukan karena tak mampu bicara, tapi karena kamu paham suaramu terlalu berharga untuk dibuang pada kebisingan yang sengaja diciptakan untuk membuatmu lelah. Dan dalam ketegasan itulah energi mereka menjadi sia-sia. Tidak ada lagi reaksi yang bisa mereka jadikan bahan bakar. Tidak ada lagi emosi yang bisa mereka mainkan. Kamu telah menjadi tanah yang tak lagi subur bagi benih-benih manipulasi. Ketenanganmu kini menjadi perisai. Sikapmu yang tidak terburu-buru membalas menjadi cermin bagi kekacauan mereka sendiri. Dan tanpa kamu harus menyerang, mereka mulai merasakan bahwa kamu tak bisa lagi disentuh. Mereka mencoba mendekati dengan wajah yang sama, kata-kata yang sama, skenario yang sama. Namun kamu bukan lagi dirimu yang lama. Kamu telah menutup pintu bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kejelasan. Dan kejelasan itulah yang mereka tidak sangka akan kamu miliki. Karena seseorang yang telah melihat cahaya dalam dirinya, tak bisa lagi diseret masuk ke dalam bayang-bayang orang lain. Dan dari titik ini, kamu mulai memahami sesuatu yang sangat dalam. Bahwa kekuatan bukanlah soal siapa yang bersuara paling keras atau siapa yang punya pengaruh paling besar, tetapi tentang siapa yang tetap bisa menjaga keutuhan jiwanya di tengah badai yang diciptakan untuk menghancurkannya. Dan kamu, dengan segala luka yang telah kamu pelajari untuk sembuhkan sendiri, telah menjadi bukti hidup dari kekuatan itu. Dan itulah yang kini membuat mereka terdiam. Bab 7. Saat kamu tak lagi mencari pembenaran.
Di titik tertentu dalam perjalanan ini, kamu akan menyadari bahwa kamu tak lagi haus akan pembenaran. Kamu tak lagi merasa perlu mengumpulkan saksi atau memaksa siapapun untuk mengerti kisah yang sebenarnya terjadi. Karena kamu tahu, siapapun yang ingin memahami akan mencari kebenaran, bukan alasan untuk menilai. Dan siapapun yang hatinya telah tertutup, bahkan kebenaran yang paling jernih pun akan mereka tolak demi mempertahankan kenyamanan ilusi mereka. Maka kamu berhenti menjelaskan, kamu berhenti mengoreksi cerita yang mereka bentuk tanpa izinmu. Kamu hanya diam dan melangkah. Kamu mulai melihat bahwa pembenaran adalah beban yang terlalu berat untuk ditanggung oleh jiwa yang sudah sembuh. Dahulu, kamu ingin sekali didengar, ingin sekali dipercaya. Tapi kini, kamu menyadari bahwa tidak semua orang layak menjadi pendengar. Beberapa hanya ingin tahu untuk menghakimi, bukan untuk memahami. Beberapa hanya ingin dekat agar bisa memata-matai, bukan untuk menemani. Dan kamu mulai memilah, bukan dengan amarah, tetapi dengan ketenangan yang lahir dari pengalaman. Kamu tahu, menjaga hatimu bukanlah egois. Itu adalah bentuk tertinggi dari cinta terhadap dirimu sendiri. Ketika kamu berhenti mencari pembenaran, kamu menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kebebasan. Bebas dari keraguan yang ditanamkan orang lain. Bebas dari tekanan untuk selalu tampak baik di mata orang-orang yang bahkan tak tahu perjuanganmu. Dan yang paling penting, bebas dari kebutuhan untuk terus membuktikan bahwa kamu layak. Karena kamu telah melihat nilai dirimu sendiri, dan kamu tahu itu tidak pernah datang dari pengakuan luar. Nilai itu tumbuh dari setiap luka yang telah kamu sembuhkan sendiri, dari setiap malam yang kamu lewati, tanpa seorang pun tahu bahwa kamu hampir menyerah, tapi tetap memilih bertahan. Dan di sana, di tempat yang tenang itu, kamu menemukan kekuasaanmu yang sejati. Bukan kekuasaan untuk mengatur orang lain, tetapi kekuasaan untuk tidak lagi diatur oleh rasa takut, oleh rasa bersalah, oleh suara-suara di luar yang terus mencoba mengecilkanmu. Mereka boleh berkata apapun, tapi kamu tidak lagi membiarkan suara mereka menjadi suara batinmu. Karena kini, kamu telah memiliki dialog yang baru di dalam dirimu. Dialog yang penuh penerimaan, kejelasan, dan cinta. Dan dari ruang batin itulah kamu hidup sekarang. Bukan dari reaksi, tapi dari kesadaran. Dan inilah yang benar-benar membuatmu tak tergoyahkan. Kamu tak membutuhkan siapapun untuk membenarkan siapa kamu. Karena kamu telah memilih untuk hadir, untuk hidup, dan untuk melangkah sebagai dirimu yang utuh, tanpa topeng, tanpa persetujuan, dan tanpa penyesalan. Dan ketika seseorang bisa hidup setegas itu, maka tidak ada satu pun narasi yang bisa lagi mengendalikan jalan hidupnya. Itulah kamu hari ini, dan itulah mengapa mereka tak bisa lagi menyentuhmu seperti dulu. Bab 8, menguasai diri adalah bentuk tertinggi dari balas dendam. Ada kebijaksanaan yang tidak bisa kamu temukan dari buku manapun, karena ia hanya muncul setelah kamu melalui rasa sakit yang kamu telan tanpa suara. Di sana, saat kamu ingin sekali marah, ingin sekali membalas, ingin sekali menunjukkan bahwa kamu mampu menghancurkan sebagaimana kamu pernah dihancurkan, tapi kamu memilih untuk tidak melakukannya. Disitulah lahir kebijaksanaan itu. Kamu belajar bahwa tidak semua kekuatan harus ditunjukkan dengan ledakan. Ada kekuatan yang justru bersinar dari kendali, dari tidak menanggapi, dari tidak membalas, dari memilih untuk tetap menjaga martabatmu ketika yang lain kehilangan arah. Dan itu bukan karena kamu lemah, justru karena kamu terlalu kuat untuk dirusak oleh amarah sesaat. Kamu tahu bahwa kamu bisa melawan, tapi kamu juga tahu bahwa setiap energi yang kamu keluarkan adalah pilihan investasi. Dan kamu telah memilih untuk tidak lagi menginvestasikan energimu pada drama yang berulang. Kamu telah belajar bahwa membuktikan dirimu kepada orang yang tak ingin melihat hanya akan membuang waktu berharga yang seharusnya digunakan untuk membangun hidup yang baru. Maka kamu mundur, bukan karena menyerah, tapi karena kamu sedang menyusun kemenangan yang tak bisa mereka ganggu. Saat kamu mulai menata hidupmu dengan tenang, memperkuat diri dalam diam, dan membangun sesuatu yang bermakna, tanpa pamer, tanpa publikasi, mereka mulai resah. Karena orang yang tidak bisa diprovokasi adalah orang yang paling sulit dikendalikan. Dan orang yang tak bisa dikendalikan adalah ancaman bagi mereka yang hidup dari mengatur orang lain.
maka kamu pun menjadi teka-teki bagi mereka. Mengapa kamu tidak terpancing? Mengapa kamu tetap tegar? Jawabannya sederhana, karena kamu telah menguasai dirimu. Dan itu adalah bentuk balas dendam paling agung, sebab mereka tidak pernah menyangka kamu akan mencapai titik ini. Tak ada hal yang lebih membingungkan bagi seseorang yang terbiasa memegang kendali atasmu, selain melihatmu tenang, damai, dan tetap bersinar tanpa mereka. Dalam kebingungan itulah, kamu tak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Kamu cukup hidup dengan penuh kehadiran, hidup dengan tujuan yang kamu pilih sendiri. Dan itulah pukulan yang paling sunyi, tapi paling menghancurkan bagi mereka yang dulu berpikir, kamu tak akan pernah bisa berdiri sendiri. Dan kamu pun kini mengerti bahwa kekuasaan sejati bukanlah tentang membuat orang takut padamu atau tunduk padamu. Kekuasaan sejati adalah tentang keberanian untuk tidak membiarkan kebencian membentukmu, untuk tidak membiarkan luka merubahmu menjadi salinan dari orang yang pernah menyakitimu. Dan ketika kamu berhasil melangkah dengan hati yang tetap utuh, kepala yang tetap tegak, dan jalan yang tetap jernih, maka seluruh dunia pun harus mengakui kamu telah menang, bukan karena kamu melawan, tapi karena kamu tetap menjadi dirimu sendiri, meski kamu punya 1000 alasan untuk berubah menjadi sesuatu yang gelap. Bab 9. Kamu tidak lagi bergantung pada validasi siapapun. Ada sebuah kebebasan yang hanya bisa dirasakan saat kamu tak lagi menggantungkan harga dirimu pada anggukan orang lain. Kamu berjalan bukan karena didorong pujian, dan kamu diam bukan karena takut dikritik. Kamu memilih arah bukan berdasarkan tepuk tangan, tapi berdasarkan panggilan dari dalam jiwamu sendiri. Dan ketika kamu telah mencapai titik ini, di mana langkahmu tidak lagi digerakkan oleh validasi, maka sesungguhnya kamu telah kembali ke pusat kekuasaanmu yang sejati. Kekuasaan yang bukan dibangun dari pengaruh di luar, melainkan dari otoritas di dalam. Dulu, kamu pernah berusaha keras untuk membuat semua orang senang. Kamu berpikir, jika kamu cukup baik, cukup sabar, cukup mengerti, mereka akan mencintaimu. Tapi nyatanya, bahkan saat kamu sudah memberi segalanya, masih saja ada yang merasa itu belum cukup. Dan pada akhirnya kamu sadar, kamu bukan dilahirkan untuk memenuhi standar yang terus berubah, apalagi untuk memuaskan ekspektasi yang tidak berasal dari hatimu sendiri. Maka kamu berhenti, bukan menyerah, tapi sadar. Dan dalam kesadaran itu, kamu kembali menemukan ruang yang telah lama ditinggalkan, dirimu sendiri. Ketika kamu berhenti mengejar validasi, kamu mulai berjalan dengan lebih ringan. Tidak ada lagi beban untuk tampil sempurna. Tidak ada lagi ketakutan akan penilaian orang. Karena kamu paham, bahkan jika kamu berdiri lurus dan bersinar terang, masih akan ada yang tidak suka, hanya karena cahaya itu mengganggu bayangan mereka. Maka kamu membiarkan mereka tinggal di sana, di ruang yang tak bisa kamu ubah. Dan kamu memilih untuk terus berjalan, memeluk setiap keunikanmu, merayakan setiap keputusan yang kamu buat tanpa perlu persetujuan. Kini kamu tak lagi menunggu mereka berkata kamu pantas, karena kamu tahu kamu pantas bahkan sebelum ada yang melihatmu. Nilai dirimu tidak muncul karena mereka mengakuinya, tapi karena kamu telah melihatnya dari dalam. Dan itu membuatmu tak tergoyahkan. Bahkan jika seluruh dunia diam terhadap kehadiranmu, kamu masih akan terus tumbuh. Karena kamu telah menjadi ladang bagi dirimu sendiri, bukan ladang yang menanti disirami dari luar. Dan itu membuatmu cukup, bukan dalam arti sempit, tapi dalam makna paling luas dan membebaskan. Dan disinilah tempat yang paling tenang dalam hidup, saat kamu tidak lagi tunduk pada harapan semu, dan tidak lagi terikat pada kebutuhan untuk dilihat. Kamu menjadi saksi yang tenang atas perjalananmu sendiri. Kamu tahu apa yang telah kamu lewati. Kamu tahu luka mana yang kamu rawat sendiri. Dan itu cukup. Karena orang yang tak lagi butuh diakui akan selalu melangkah dengan kepala tegak. Ia bukan lagi penumpang dalam hidup orang lain. Ia adalah pengemudi dari takdirnya sendiri. Bab 10. Membawa kembali kekuasaanmu dengan kesadaran penuh. Kini, di penghujung perjalanan ini, kamu berdiri dengan keutuhan yang tak lagi tergoyahkan oleh riuh dunia luar. Kamu membawa kembali kekuasaan yang selama ini tersembunyi, bukan dengan cara merebut atau menaklukkan,
tapi dengan cara menemukan dan menerima dirimu sepenuhnya. Kekuasaan yang sejati bukanlah milik mereka yang bisa mengendalikan orang lain, melainkan milik mereka yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Mereka yang tahu kapan harus bertahan, kapan harus melepaskan, dan kapan harus melangkah maju tanpa ragu. Dan itulah posisi yang kamu raih sekarang, menjadi penguasa atas pikiran, hati, dan jalannya hidupmu sendiri. Dalam kesadaran ini, kamu menyadari bahwa kekuasaan sejati adalah tentang kebebasan. Kebebasan untuk memilih apa yang kamu izinkan masuk ke dalam jiwamu. Kebebasan untuk menjaga batasan tanpa rasa bersalah. Kebebasan untuk berdiri tegak meskipun badai mengamuk di sekelilingmu. Kamu tidak lagi menjadi tawanan dari drama orang lain. Kamu tidak lagi menjadi sandera dari narasi palsu yang dulu mereka bentangkan. Kamu telah melepaskan belenggu itu, dan sebagai gantinya, kamu mengenakan mahkota kedamaian dan kejelasan. Mahkota yang terbentuk dari pelajaran, luka yang disembuhkan, dan cinta yang tumbuh dari dalam. Membawa kembali kekuasaanmu berarti juga mengakui kekuatan untuk memaafkan. Bukan untuk membenarkan kesalahan mereka, tapi untuk membebaskan dirimu sendiri dari beban masa lalu yang mengekang. Memaafkan bukan tanda kelemahan, melainkan simbol kekuatan batin yang besar. Sebuah pengakuan bahwa kamu lebih besar dari segala yang pernah mencoba meruntuhkanmu. Dan dalam memaafkan, kamu menemukan kedamaian yang selama ini kamu cari, kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan luar, tapi lahir dari keteguhan hati dan kebijaksanaan. Kamu tidak hanya mengambil kembali kekuasaanmu, kamu juga mengambil kembali jiwamu. Dan dengan itu kamu memberi contoh bagi mereka yang masih terperangkap dalam bayang-bayang ketakutan dan keraguan. Kamu menjadi bukti hidup bahwa seseorang bisa bangkit lebih kuat, lebih bijak, dan lebih damai setelah melewati gelombang yang paling ganas. Kamu menjadi cahaya yang tak bisa dipadamkan, pelita yang menuntun bukan hanya untuk dirimu, tapi juga bagi siapa saja yang berani menatap kegelapan dan memilih untuk berjalan menuju terang. Akhirnya, ingatlah ini, kekuasaan yang paling agung adalah kekuasaan atas diri sendiri. Ketika kamu mampu menjaga jiwamu tetap utuh di tengah badai kehidupan, kamu telah mencapai kemenangan yang tidak bisa direnggut oleh siapapun. Dan disitulah, dalam keheningan yang penuh makna itu, kamu menemukan rumah sejati, rumah yang tidak dibangun dari pengakuan orang lain, tapi dari cinta dan kesadaran pada dirimu sendiri. Teruslah berjalan dengan keberanian itu, karena perjalananmu belum berakhir. Ia hanya baru saja dimulai. Ketahuilah, kekuasaan sejati bukanlah tentang menguasai dunia luar, melainkan tentang menguasai dirimu sendiri. Saat kamu mampu berdiri teguh dalam kesadaran dan kedamaian, tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengambil apa yang telah menjadi milikmu, jiwa yang utuh dan tak tergoyahkan. Teruslah melangkah dengan keberanian itu, karena dalam setiap langkahmu, kamu menulis cerita kebangkitan yang tak hanya mengubah hidupmu, tapi juga menginspirasi dunia di sekitarmu. Ingatlah selalu, kekuatanmu ada dalam dirimu, dan perjalanan ini baru saja dimulai.